Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih berkesempatan bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insya Allah setelah itu akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat wa salam marilah kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa ternyata Ramadan yang sudah kita lalui sudah beberapa hari. Kenapa saya bilang tidak terasa? Karena dari awal sampai hari ini cuacanya mendukung, sangat mendukung sekali. Apalagi hari pertama, kedua, ketiga hujan terus. Maunya tidur terus, masanya 2 jam. Ya, 2 jam gimana? Habis sholat zuhur, duduk, wiritan, tidur lagi. Bangun sholat asar. Habis sholat asar, wiritan lagi, pegang Al-Quran, ngaji, tidur lagi. Tiba-tiba sudah mau maghrib. 2 jam masanya. Apapun itu, mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui dicatat oleh Allah. Kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah itu semata-mata karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan karena kita semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini, apa yang sudah kita lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa iqolah, bahwasanya amal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yaitu yang dilaksanakan secara kontinu, wa iqolah, walaupun amalan itu tidak terlalu banyak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam diri kita, di dalam diri manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hawa nafsu di dalamnya, tentunya keimanan dan ketakwaannya akan senantiasa pasang surut. Kadang-kadang pasang, kalau pasal sudah pasang, kadang-kadang itu saking kuatnya, itu kepinginnya semua aktivitasnya itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kadang-kadang sudah muncul surutnya, yang biasa dilakukan pun kadang-kadang itu tidak dilakukan. Sedangkan yang disukai oleh Allah itu adalah adwamuha,
yaitu amalan, amaliyah, ibadah yang dilakukan itu secara kontinu walaupun itu sedikit. Ukurannya sedikit atau banyak itu seperti apa? Jamaah rahimakumullah, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah yang wajib, ibadah itu yang sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita mensiasati amaliyah itu biar kita bisa kontinu, biar kita bisa dawam, biar kita bisa mulazamah? Tentunya kita harus memulainya dengan sesuatu yang wajib dulu. Yang wajib dulu kita utamakan. Jangan sampai ketinggalan. Yang wajib kita penuhi dulu. Setelah yang wajib kita penuhi dengan sempurna, ya, kalau fisik kita masih mampu, tenaga kita masih mampu, pikiran kita masih mampu, waktu juga masih ada, kita manfaatkan untuk menambah lagi dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jadi yang wajib dulu kita sempurnakan. Setelah yang wajib kita sempurnakan, begitu juga dibarengi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah itu habis-habisan dilaksanakan, kadang kewajibannya itu juga lupa, ya, kewajibannya lupa. Jadi itu langkah-langkah kita agar kita bisa senantiasa kontinu, bisa konsisten di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit demi sedikit. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaklah kalian itu beribadah itu harus semampunya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang kita mampunya hanya melaksanakan yang wajib kita sempurnakan. Kekurangannya kita sempurnakan. Setelah sempurna, kita mulai merangkak sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Kayak kita naik tangga, mau naik ke level yang paling tinggi, tentunya naik setahap demi setahap. Kita naik 3 tangga, tidak mampu, istirahat dulu. Naik lagi 1 tangga, naik lagi 1 tangga, dan nantinya kita pasti akan sampai kepada puncaknya. Begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, beliau itu kepinginnya beribadah sehari semalam hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya puasa 24 jam, ibadah terus kepada Allah. Oleh Rasulullah ditegur, berpuasalah kamu dan berbukalah. Ya, jangan berpuasa sampai 24 jam. Sholat malamlah kamu dan tidurlah. Kenapa? Karena tubuhmu punya hak, matamu punya hak, dan istrimu itu punya hak. Ya. Jadi simpelnya kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan berarti ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya waktunya mau sholat berjamaah, malas, kayaknya tidak mampu saya itu ke masjid. Padahal keluyurannya sampai kemana-mana. Ke masjid yang dekat juga tidak mampu. Tapi kalau keluyuran mampu. Nah, bukan seperti itu. Ya, kita laksanakan dengan seimbang. Ketika kita beribadah, maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerjalah semaksimal mungkin agar kita nanti di dalam beribadah kepada Allah dengan bekal yang cukup, ibadah kita juga bisa tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah rahimahumullah,
Jadi mari kita bersama-sama berusaha sebisa mungkin, berusaha semampu mungkin. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan. Kita evaluasi kembali bagaimana Ramadan tahun kemarin. Jangan sampai Ramadan tahun ini masih sama dengan tahun yang kemarin. Cuma tidur, habis itu bangun, sahur, sholat, habis itu kerja, nanti sore juga aktivitasnya kontinu seperti itu saja. Tidak ada nilai yang lebih meningkatkan lagi, tidak ada yang lebih meningkat lagi daripada Ramadan tahun kemarin. Alangkah sayangnya kita diberikan kesempatan oleh Allah, namun kita tidak bisa memaksimalkan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih. Ya mungkin biasanya yang kemarin-kemarin kalau baca Al-Qur'annya kita sholat saja, ditambah lagi. Ya mungkin 1 tahun atau 3 tahun baru hatam, kita coba pelan-pelan, kita biasakan, kita kontinukan, kita paksakan, ya, semampu kita. Sehingga apa? Itu nanti akan bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah senantiasa memberikan kekuatan bisa menyelesaikan nanti sampai hari akhir pada waktunya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.